Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco, dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudaraku, saat ini RHI Renungan hari ini akan membahas tentang ramalan dalam perspektif Alkitab. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sikap kita sebagai orang beriman bila kita mendengar ada ramalan-ramalan? Apakah kita layak untuk percaya pada peramal-peramal itu yang mengaku dirinya mengerti tentang masa depan, bahkan yang penuh misteri? Apakah sebagai orang beriman kita layak untuk percaya dan menggantungkan hidup kita pada peramal? Saudara, terserah sikap dan pandangan Anda, tapi saya mengajak mari kita melihat bagaimana kesaksian Alkitab tentang hal itu. Tapi saya sepakat berdasarkan firman Tuhan, angkat satu tema: jangan percaya ramalan. Mari kita ikuti, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mengapa saya memilih untuk jangan percaya pada ramalan? Karena akhir-akhir ini beredar ramalan macam-macam. Ada yang mengatakan, oh itu sudah, saya terawang akan ada kecelakaan. Saudara tahu, tiap tahun ada kecelakaan. Oh itu kecelakaan besar. Saudara tahu, kecelakaan besar bukan kali ini terjadi. Oh itu pesawat terbang jatuh. Saudara tahu, pesawat terbang jatuh berapa kali? Berkali-kali. Ya tapi itu saya yang meramal. Dengan kata lain, saya yang hebat. Silakan. Tapi sekarang memang beredar ada macam-macam, termasuk ada yang mengatakan nanti akan ada kerusuhan di tahun ini. Bahkan mengatakan nanti ada begini begitu, begitu begini, akan pergantian begini begitu. Saudara, sebagai orang beriman, saya mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan bukan pada peramal. Sebagai orang yang beragama, yang beriman kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk tidak terlalu gelisah. Bahkan kalau ada ramalan yang buruk, kita mohon kepada Tuhan, kita patahkan di dalam doa dan kesungguhan, karena Tuhan lebih berkuasa dari peramal yang hebat sekalipun. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan percaya pada ramalan. Untuk itu, saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Dan kita akan renung resapi bersama tentang tema yang kita bahas saat ini. Kita akan membuka dalam kitab Ulangan. Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 14, yang demikian firman-Nya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu di antaramu. Janganlah didapati seorang pun yang
mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun orang yang bertanya kepada arwah atau kepada peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Sebab haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Supaya lebih jelas, saya akan baca terutama ayat yang ke-10. Maksud saya Ulangan 18 ayat yang ke-10. Ulangan 18 ayat yang ke-10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, atau seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun orang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Ayat 10 dan 11. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan hari ini yang baru saja kita cermati di dalam Ulangan 18, cukuplah jelas kiranya bahwa orang-orang beriman, umat Allah, tidak dibenarkan untuk menjadi peramal, petenung, penyihir, ataupun yang percaya kepada peramal, petenung, penyihir. Karena apa? Karena kita orang beriman percaya kepada Tuhan Allah. Oleh sebab itu dikatakan tadi, kalau itu kau lakukan, kalau percaya pada peramal, maka itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan itu pasti ada hukuman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, aslinya nas ini pada mulanya diberikan kepada umat pilihan ketika mereka keluar dari Mesir dan akan memasuki tanah Kanaan. Dan
sudah diungkapkan terlebih dulu bahwa nanti mereka akan menduduki di tempat yang baru, dan di situ penduduknya itu biasa dengan ramalan, biasa dengan menyihir, biasa dengan menenung. Dan dikatakan di sini, kamu umat Tuhan, kamu orang beriman, kamu tidak dibenarkan melakukan itu. Saudara, ada beberapa yang penting untuk dicermati. Pertama, percaya pada peramal berarti menempatkan peramal itu sebagai penggantinya Tuhan. Dengan kata lain, peramal lalu menjadi ilah baru. Sedangkan kita harusnya cuma percaya kepada Tuhan Allah, bukan kepada manusia. Bagaimanapun hebatnya manusia itu. Yang pertama. Maka percaya pada peramal berarti kita mengilahkannya. Dan dengan kata lain, kita menduakan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, dengan percaya kepada peramal, maka kita menggantungkan hidup tidak lagi kepada Tuhan, pencipta semesta alam, tapi kita menggantungkan hidup pada manusia, pada ciptaan Tuhan yang namanya peramal, yang tentu ini berbeda dengan nubuat, karena peramal itu bertentangan dengan nubuat. Kalau nubuat itu dari Tuhan, kalau peramal itu tidak dari Tuhan. Dikatakan di Alkitab, dari roh-roh orang mati, dari arwah, dari manapun yang tidak dari Tuhan. Maka jangan mengilahkan peramal, jangan percaya. Yang kedua, jangan menggantikan harapan kita yang kepada Tuhan lalu menjadi kepada peramal. Dan yang ketiga, jangan kita diikat emosi, perasaan, dan pikiran kita oleh roh kegelapan melalui peramal. Karena apa? Karena peramal itu selalu mengungkap hal-hal yang kurang baik. Nggak ada peramal yang mengatakan, oh tahun ini kita akan baik, kita akan diberkati, oh pemerintah akan berhasil mengatasi kesulitan dan bencana. Oh nggak ada. Peramal selalu mengatakan hal-hal yang buruk. Karena memang tugasnya untuk menakut-nakuti supaya orang bergantung padanya. Anehnya, di negeri yang mengaku beragama ini, banyak orang yang percaya kepada peramal. Tapi sebagai orang beriman, saya dan saudara tidak boleh. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masih tersisa satu pertanyaan. Oke, kita tidak percaya pada peramal, kita tidak mendengarkan ocehannya, kita tidak menaruh harap kepada apa yang diomongkan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap kita kalau kita terlanjur mendengar tentang hal itu? Ketika peramal itu mengatakan bahwa akan ada bencana, ketika peramal itu akan mengatakan bahwa akan ada kerusuhan lagi, ketika peramal itu mengatakan akan ada pergantian kepemimpinan nasional, misalnya, bagaimana sikap kita? Pertama, jangan percaya. Kedua, jangan memikirkan hal itu dan terpengaruh untuk itu. Yang ketiga, berdoa kepada Tuhan supaya bangsa ini diberkati, supaya ramalan itu dipatahkan, ramalan itu tidak terjadi. Karena apa? Saudara, kita sudah tahu, karena Tuhan lebih berkuasa ketimbang peramal. Tuhan lebih berkuasa. Oleh sebab itu kita berdoa,
Kita berdoa supaya di negeri kita ini aman, supaya di negeri kita ini tidak chaos, tidak kacau, tidak ada kerusuhan lagi, supaya di negeri ini diberkati Tuhan. Tidak ada kemudian ada gejolak politik yang tidak semestinya. Saudara, jadi sikap yang ketiga adalah berdoa kepada Tuhan untuk mematahkan ramalan itu. Karena apa? Karena kita punya Gusti Allah, kita punya Tuhan. Dan saudara tahu, Tuhan itu lebih berkuasa daripada peramal. Peramal manapun, bahkan peramal yang mengaku paling hebat sedunia. Tuhan lebih hebat. Karena itu, sebagai hambanya saya mengajak, jangan percaya, jangan terpengaruh lalu kita menjadi bingung. Jangan lalu kita menaruh harap tidak lagi kepada Tuhan. Tapi yang paling penting saudara, mari kita percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan tetap berharap hanya kepada Allah. Percayalah. Saudara, marilah kita bersama berdoa. Kita memohon supaya Roh Kudus menyertai kita, dan kita meyakini bahwa Tuhan akan menolong, bahkan mendengar doa kita, dan kita diberkati olehnya. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami tidak jatuh pada keyakinan pada peramal. Tuhan, berkatilah supaya yang dikatakan peramal-peramal itu dipatahkan di dalam Tuhan. Karena Tuhan lebih berkuasa. Tuhan, tolonglah kami, dan kami menaruh harap kepadamu, ya Allah, untuk bangsa ini, supaya Tuhan tolong. Berkatilah kami. Dan kami mohon, ampunilah jika ada orang-orang bahkan yang mengaku peramal, yang lalu membuat banyak kata yang meresahkan dan membuat gaduh. Ampunilah ya Tuhan. Kami mohon, berkatilah bangsa ini, bangsa kami dan kami semua, untuk tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Amin.